Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ini saya hari ini kehadiran Ketua KPU Kabupaten Waikanan, Bang Refky Darmawan SH. Kalau kenal sih mungkin saya dari awal ke Waikanan ini kita udah mulai kenal. Dulu masih di Humas ya. Iya. Saya waktu awal 2009 di Humas, Pak Refky juga dulu masih udah di media ya. Media. Nah ini sekarang selamat datang jadi ini ikutan podcast ini media kita informasi sebenarnya Pak. Iya, Apalagi ini cocok tentang bentar lagi kita mau pemilu, mungkin tahapan sudah mulai. Tapi sebelum itu biasanya Bang kenalan dulu nih Bang. Oke. Kenalan dulu sama ikutan podcast. Ininya Bang Refky ini awal mungkin aslinya dari mana nggak apa-apa Bang. Kita cerita dulu. Ya silakan. Terima kasih Bang Ari. Ya. Sedikit informasi memperkenalkan diri bahwa nama saya Refky Darmawan ya, tinggal dan lahir itu di Belambangan Umpu ini. Memang asli orang Belambangan Umpu, tapi memang untuk sekolah dari SD sampai SMA-nya dulu kita di Kota Bumi, karena orang tua di Kota Bumi. Setelah lulus kuliah kita balik lagi ke Waikanan di tahun 2008 atau 2009 itu sampai 2014 itu saya di media. MNC ya LTV dan MNC Group. Setelah itu ini memang kita nasional ya, megang Waikanan dan Oku Timur ya, makanya dikenal sama Humas ya waktu itu Bang Ari ya, di Humas keliling. Nah dari situlah di 2014 kita coba daftar KPU, alhamdulillah diterima. Nah kalau ini di jabatan di 2019 kita seleksi lagi, alhamdulillah diterima dan kemudian dipercaya sama kawan-kawan ini menjadi ketua KPU. Itu masih Pak siapa dulu kita sebut kapal Herman Semengu dulu Kabak Humas. Kita dibina di situ juga tuh. Itu pembinaan gitu. Jadi kita ngobrol soal ini dulu Bang. Jadi ya intinya dulu, jadi kita ini kan sudah mulai tahapan ya. Jadi tahapan KPU itu mungkin walaupun masih panjang, masih di pusat, tapi kita sudah mulai juga nih. Mungkin sebentar lagi asosiasi, masih banyak pengen tahu nih tahapan awal itu seperti apa perekrutan, apa nunggu dari pusat semua dulu atau gimana nih Bang? Iya seperti tahapan seperti dalam Undang-Undang 7 2017 itu kan, awal tahapan pemilu itu paling lambat di 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kalau kita jadwal pemilu itu di 14 Februari 2024. Sehingga kalau kita tarik mundur, maka 14 Juni 2022 itu sudah mulai tahapan. Kemarin kita sudah meluncing ya, KPU RI yang meluncing itu awal tahapan 14 Juni 2022. Kita nonton bareng di KPU. Ini memang mengundang beberapa stakeholder yang berkaitan untuk kepemiluan. Nah saat ini kita tahapannya masih pembentukan regulasi di tingkat pusat. Kemudian nanti seperti di undang-undang itu 18 bulan sebelum hari pemungutan suara itu pendaftaran partai politik. Ini nanti partai politik yang akan maju ikut konsultasi di 2024 itu mendaftar ke KPU RI. Ini prosesnya memang agak panjang. Setelah Agustus pendaftaran, yang kita lakukan di sini adalah nanti melakukan verifikasi keanggotaan partai politik gitu kan, keanggotaan partai politik untuk yang baru, kemudian verifikasi administrasi untuk yang partai yang ada di parlemen. Kemudian di sela-sela itu juga kita melaksanakan namanya pemutakhiran data pemilih. Itu di undang-undang 16 bulan sebelum hari pemungutan suara, tepatnya di bulan Oktober itu kita menerima DAK 2 dan DP 4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU RI. Nah itu nanti akan menjadi bahan kita untuk memutakhirkan data pemilih. Kemudian DAK 2 itu juga nanti jadi bahan kita untuk pemetaan dapil. Jumlah penduduknya berapa nih, maka kursinya berapa, 40 gitu. Nah kemudian penetapan partai politik itu di bulan Desember. Selain itu tahapan kita juga adalah pembentukan badan ad hoc. Badan ad hoc ini yang akan membantu kita di tingkat kecamatan dan desa, seperti panitia pemungutan
kecamatan dan panitia pemungutan suara PPS. PPS, Itu di bulan awalnya kita di bulan Oktober ini mulai pengumuman segala macam. Nanti mungkin di November dan Desember itu ya kita seleksinya. Nah, masa kerja mereka ini di bulan Januari. Nah, baru itu 2023 itu yang makin banyak ini kegiatan kita. Padat ya. Padat. 2023 sudah padat sekali. 2023. Jadi iya sih, dari 2023 mulai dari Januari perekrutan ini sudah mulai, atau nanti kan pasti banyak tenaga taruhlah nanti kalau PPK PPS, tapi perekrutan dalam arti di KPU sendiri sudah mulai buka juga ya. Itu kalau kita sih sudah ada namanya PPNPN ya. Memang sudah sebelum tahapan ini sudah terbentuk ada 10 orang PPNPN yang membantu kita di sekretariat. Tapi sampai saat ini belum tahu nih sih nanti apa ada penambahan atau tidak, tetapi pasti badan ad hoc itu di bulan Oktober. Kalau kita kan jadwalnya mungkin yang awal tahun 2024 itu kan presiden, DPR, DPD ya, atau DPRD juga ya, semua legislatif dan presiden ya. Jadi kalau partai politik apa sih syarat-syaratnya tuh? Apa semua partai, apa ada kriteria sih yang bisa ikut? Partai politik yang bisa ikut. Kalau untuk persyaratan partai politik ya memang itu di undang-undang sudah jelas lah, dia harus punya badan hukum dan macam-macam, dan itu memang di pusat sih. Kalau kita sih hanya menerima nanti tentang kepengurusan di tingkat kabupaten aja, Bang Ari. Kita perlu saya informasiin juga nih bahwa pemilu itu di 2024 tuh ada 2 kegiatan, pemilu dan pilkada serentak. Pemilu itu di 14 Februari. Jadi kita ada 5, tetap seperti 2019 5 pemilihan yang akan kita pilih, presiden dan wakil presiden pertama, kemudian DPD, DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten. Kalau yang di akhir tahun baru yang pilkada. Pilkada itu pilkada serentak gubernur dan bupati itu di 27 November 2024. Berarti kalau nggak salah saya baca ya, kalau yang pilkada serentak juga 17 gubernur ya. Ya, untuk pilkada serentak itu seluruh. Jadi seluruh provinsi dan kabupaten ini serentak. Jadi kan yang membedakan dia dengan yang lalu itu nanti mungkin kalau sudah semuanya dilaksanakan, pelantikannya dan masa jabatannya bareng semua, gubernur dan bupati. Lebih tersusun ya, tertata ya. Masuk gubernur Lampung juga berarti 2023 ya. Iya, sudah 2023. PJ lagi ya. Ya, untuk kedepannya biar rapih ya. Biar rapih, jadi semua satu periodenya. Niatnya seperti itu ya. Jadi satu periode tak habis pergantian. Jadi tidak ada yang satu gubernur dengan bupatinya. Biasanya beda pendapat ini. Kayak kemarin kan gubernurnya bupati pencalon juga, jadi agak berseberangan. Ya, mau lebih makin ke depan lebih baik lagi. Nanti kita di segmen kedua kita bahas lebih detail lagi, Bung Rifki. Makasih. Ya, lanjut lagi nih Bang Rifki ini sambil ngopi juga lah dikit-dikit. Jadi kita masuk teknis lagi nih tentang tetap nggak jauh dengan Pak Ketua KPU. Kalau dulu cerita-cerita zaman dulu kan agak serem karena dulu belum serentak kayak rencana kita nih. Cuman dulu kan sempat ada ya korban lah, dalam arti yang KPPS mungkin kecapean atau katanya ada zat yang terhirup. Nah, itu kan kadang-kadang orang pengen tahu dan KPU kita sendiri ini gimana nih ngelihatnya? Apa memang dulu kendalanya seperti apa sih, dan kita antisipasi seperti apa nih ke depannya? Coba Bang Rifki. Ya, di 2019 itu kan memang secara global itu seluruh Indonesia itu banyak yang meninggal, ada 700-an atau. Tapi kan memang sebenarnya kalau kita lihat di kependudukan yang meninggal setiap hari itu ya bisa banyak juga sebenarnya, tapi memang tidak terekspos secara dia langsung berbarengan. Tapi memang ada beberapa bukan masalah sih memang kejadiannya begini. Di 2019 ini kan baru pertama kita melaksanakan pemilu serentak yang 5 surat suara, 5 pemilihan. Kaget ya. Kaget. Nah, menurut survei di UI ini sudah melakukan bukan survei
kajian itu tentang, karena kan mereka penasaran nih, kenapa sih meninggal? Ternyata kan kebanyakan ini karena usianya di atas 50 ke atas, kemudian ada komorbid penyakit bawaan. Nah ini, dan ada kebiasaan itu Bang Ari di KPPS ya, pada hari H itu mereka itu bukan sehari sebelum hari H atau 3 hari sebelum hari H itu sudah sibuk kan. Bahkan semalam sebelum hari H itu sudah begadang. Nah mereka ini tidak tahu nih 2019 waktu itu pemilihan ini kan sampai sore, bahkan sampai malam lagi. Nah ini yang bikin fisik lemah, kemudian mempengaruhi komorbid mereka. Kalau di Waikanan kan cuman ya bukan cuman ya, ada 2 yang meninggal, itu linmas mungkin karena memang usianya di atas 50. Maka sekarang itu sudah ada ketentuan untuk KPPS dan penyelenggara keseluruhan badan ad hoc itu di bawah 50. Sudah ada antisipasi lah ya karena belajar dari itu. Nah, kemudian juga tentang surat suara yang 5 ini ada sekarang ini sudah minimalisir lah, sudah mungkin nanti tidak lagi 5 surat suara tetapi hanya menjadi 3 gitu, digabung antara DPD dan presiden gitu. Lebih simpel lah ya. Lebih simpel. Kemudian formulir-formulirnya kita sudah banyak menggunakan aplikasi. Teknologi masuk dong. Banyak gitu kan formulirnya bikin lama. Apalagi yang sudah tua, aduh bingung. Makanya kita tuh berharap ya ke depan ini yang menjadi tenaga-tenaga ad hoc ini, khususnya KPPS ini tenaga-tenaga muda yang fresh. Nah KPU RI itu sudah mulai menjajaki kerjasama dengan universitas-universitas. Bagaimana nanti kuliah kerja nyata, kuliah KKL-nya itu langsung gitu mengikuti menjadi KPPS di tempatnya masing-masing. Nah ini kan menjadi baik gitu untuk pemilu ke depan. Selain dia memang tugas kuliah, fresh juga orang-orangnya, masih usia-usia produktif, kemudian paham tetap teknologi IT gitu kan. Ini bakal lebih baik gitu menurut saya untuk pemilu. Jadi pelajaran lah kemarinnya. Jadi yang sudah ada penyakit bukannya melarang ya, tapi kita upayakan yang masih sehat lah, dan yang satu lagi berarti dia juga kalau bisa paham teknologi. Tapi kan itu nanti syarat-syaratnya sudah mulai disampaikan juga ya ke masyarakat yang mau daftar ya, syaratnya seperti ini. Kita sudah batasin ya. Jadi jangan 50 tahun gak usah daftar lagi lah. Ayo nanti jadi ini lagi, apalagi ini semoga dengan antisipasi ini jadi lebih siap lah kita dalam menjalankan itu. Mulai dari kalau peserta pemilu nih Pak, ini syarat-syaratnya kan mungkin nanti kan bakal 2020 kan kalau sibuk di sosialisasi, mungkin SMA kelas 2 mungkin yang sudah mulai 17 ya, yang sudah mulai ikut memilih itu seperti syarat pemilih nih. Ya kalau secara formal kan syarat memilih itu usia sudah 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah. Jadi walaupun usianya masih 16 tahun tapi sudah pernah menikah bisa, sudah atau pernah menikah bisa memilih. Kemudian dia harus memiliki KTP elektronik ya. Jadi memang ya visualisasinya berarti dari yang paling agak repot kan pemilih awal ya. Pemilih pemula namanya. Jadi mereka belum tahu, itu yang kita kasih sosialisasi mungkinnya nanti dari KPU. Dan yang saya tekankan lagi bahwa kita ini kalau sosialisasi calon nih, jadi kan ini ada aturan tegas ya. Kadang-kadang kan ada jadwal kampanye kita khusus. Kalau zaman gubernur kemarin kan sudah satu tempat nih, jadi nggak tabur-tabur nih. Ini kedepannya gimana nih? Ya kalau promosinya lah itu kayak mana tuh? Sama ya. Ketentuan itu kan sudah diatur dalam undang-undang bahwa nanti kita sudah menentukan KPU bersama Bawaslu dan pemerintah daerah ini melakukan rapat koordinasi terkait dengan tempat-tempat kampanye. Di kabupatennya ada beberapa titik, kecamatan ada beberapa titik. Nanti juga ini agak berbeda karena hasil dari koordinasi DPR RI, KPU RI, Bawaslu dan pemerintah mengharapkan jadwal pemilu ini
dipersingkat. Jadi nanti untuk pemilu 2019 ini jadwal tahapan kampanyenya itu 75 hari saja. 75 Kalau kemarin hari. kan panjang lah, ada Iya. berapa bulan ya, 6 bulan ya. Hampir 6 bulan sebelumnya. Jadi 28 November sampai 10 Februari itu kampanye gitu. Terus yang sekarang syarat-syaratnya ada perubahan nggak, misalnya kalau dulu kan ya masih mungkin yang TNI, Polri atau PNS kan harus bukan mundur dari jabatan ya, tapi mundur dari pegawaian dan TNI-nya ya, Iya. untuk hal tertentu. Lokasi pemasangan banner lah juga ditentukan ya. di Iya, mana-mana. itu tadi kita Nggak rapat boleh koordinasi. sembarangan naro-naro ya. Nanti ditentukan titiknya di kecamatan ini, satu titik ini. Nah, disitulah Semua bisa, calon di situ boleh. Tapi dia bukan calon, partai politik. Oh iya, ya, Karena dia pemilu kan partai politik yang memasang bannernya. Nanti kita yang memfasilitasi gitu. Kalau kampanye kan juga kadang-kadang kan mereka kan daftar dulu jadwalnya biar nggak bentrok nih. Ini kan biasanya jadwal di kecamatan A, di kecamatan B bentrok nih. Itu antisipasi gimana? Nggak boleh barengan ya? Nggak boleh, nanti kan kita atur nih jadwalnya. Oh ya, jadwalnya Jadi kita di KPU ya? iya, di KPU dikumpulin KPU, Bawaslu, partai politik dan pemerintah daerah. Nah, kita tentukan lokasi kampanye dan jadwal. Jika ada perubahan mereka harus lapor sehari sebelum pelaksanaan. Kemudian bukan hanya laporan kepada KPU tentang terkait mereka jadwalnya kapan, ini ke Bawaslu dan kepolisian. Nanti dikeluarkanlah surat surat izin itu untuk melaksanakan kampanye mereka. Ya kalau nggak diatur ya kacau juga ya. Nanti tumuran dari bentrok. Sudah diatur aja kadang-kadang masih error ya, apalagi tidak diatur deh. Tapi memang kalau komponen personil lah di KPU kita sendiri, berapa sih personil KPU Bawaslu ini? Sudah cukup belum sih yang saat ini? Kalau saat ini karena kita kan tentatif nih, kalau ada pemilu yang makanya Baru kita merekrut. merekrut untuk kecamatan dan desa. Kalau untuk di kantor sendiri, kalau untuk hari-hari biasa ini sudah cukup lah, ada 30 orang ya di kantor itu. Komisionernya ada 5, sekretaris 1, kemudian kasubagnya ada 4 ya. Itu kontrak atau ini? Kalau itu ASN semua. ASN semua. 10 itu yang PN, namanya pegawai pemerintah non pegawai apa ya? Apa namanya? PPM. Kalau Bawaslunya di situ juga apa beda? Nah, beda karena udah badan sendiri, Bawaslu udah bisa. Jadi yang di kita KPU sama sekretariat KPU ya. Iya. Karena sekretaris KPU juga dari ASN ya, golongan eselon 3A, sama kayak camat ya, kalau eselon 3A dan camat dan kabak. Iya. Jadi satu atap, jadi situ Bawaslu pisah karena badannya ada sendiri ya. Udah badan sendiri. Dan nggak bisa juga nih, nanti Bawaslu diintervensi oleh KPU. Makanya dia pisah kamar ini. Iya. Bagian pengawasan ini. Kapan kita undang khusus juga lah Pak ya sini. Jadi nanti kita ngobrol di segmen 3 terakhir tentang harapan KPU ke depan deh. Terima kasih ya Bang Refki. Oke. Ini udah segmen ketiga nih Bang Refki, ini bisa terakhir closing, tapi sebelum itu masih ada banyak sebenarnya. Kalau KPU ini panjang ya, kalau ngobrolin KPU ini panjang. Cuman banyak informasi yang masyarakat pengen tahu juga lah terkait ya tantangan, harapan dari KPU kita ini lah. Paling berat tuh masalah di problem itu apa, di administrasinya atau di yang tidak terduga misalnya. Itu nanti kerjasamanya seperti apa dengan pihak polisian misalnya. Kalau ada ribut nanti ada perbedaan pendapat tuh dengan kerjasama dengan mana aja itu? Iya. Ada silakan. Iya, untuk mengantisipasi itu memang KPU ini melihat dari pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Jadi kita sekarang ini menjalin komunikasi ke semua stakeholder yang bakal terlibat di dalam pemiluan. Kemarin kita sudah beraudiensi dengan beberapa pihak. Ini sudah kita jadwalkan juga ke polisian, TNI gitu kan, pemerintah daerah, kejaksaan. Ini kan terkait KPU ini tidak bisa berjalan sendiri, Bang Ari. Kesuksesan ini kan kesuksesan dari semua pihak, iya. Makanya di 2019 itu kita merasa terbantu lah, beberapa elemen seperti pemerintah daerah juga ikut berpartisipasi kan, kemudian Polri, TNI Polri tentang keamanan. Nah ini itulah menjadi partisipasi seluruh pihak sehingga KPU kanan ini pemilu kemarin berjalan sukses.
selamat lah. Jadi intelnya juga gerak lah ya, Iya, Intel semua Polri, berjalan. Intel Polisi, Kejaksaan, semuanya ikut nih karena kalau sukses ya sukses kita semua, bukan Iya. hanya sukses KPU tapi Kabupaten Waikana, Pemdanya ikut yang mensukseskan lah. Jadi ini bukan tugas KPU ini, sekali lagi nih Bawaslu di situ, semuanya lah. Iya, pemerintah daerah. Dan yang paling penting juga ya dari aktor-aktor yang mau nyalonkan juga tuh. Peserta pemilu. Pesertanya aja tuh biasanya kan ada ada MOU bersama lah menjaga Ya. kedamaian. Biasanya itu ada sebelumnya. Ada nanti itu masuk di tahapan. Masuk tahapan sebelum kampanye biasanya. Ya, dalam tanda tangan di atas, pokoknya pemilu damai ya. Pemilu damai. Oke. Itu harus wajib ya, karena itu tahapan wajib. Ya. Jadi kalau nggak itu ya berarti ada sanksi lah ya. Ya nggak ada sanksi, tapi kan itu mengikat kita ya untuk fakta integritas kita bersama supaya mensukseskan pemilu harus aman, damai, kondusif gitu. Ya, kalau dia nggak mau ada apa ini? Kok nggak Iya, mau? Berarti ini emang mau udah- rusuh nih. Udah berencana. Udah rencana rusuh ini. Ya itulah. Tapi itu tahapannya di tengah ya atau mau Iya, nanti di awal ya? setelah sudah ditetapkan daftar calon tetapnya sudah ada, nah baru kita ada itu. Oke, kalau dulu apakah tetap nomor urut? Ini kan kalau DPS segala macam apakah terbanyak atau nomor urut lagi nih kembali? Kalau dulu kan nomor urut kalau nggak salah ya. Sekarang yang terbanyak ini sekarang kayak mana nih? Iya masih, karena undang-undangnya masih sama, ya tetap itu nanti yang terpilih yang suara terbanyak Ya. di partainya gitu. Oke, sih lebih fair sih Iya. sebenarnya. Jadiannya juga lebih fair lah yang suara terbanyak. Kita doakan semoga lancar, harapan besar lah untuk KPU dan mungkin himbauan lah ke masyarakat atau ke partai politik yang ingin maju, yang punya niat maju, siapkan apa sajalah selain mental, selain siap kalah siap menang, apalagi tuh. Silahkan Pak Bang Levi. Iya, terima kasih. Harapan kita KPU Kabupaten Waikanan ini dan seluruh masyarakat dan seluruh elemen ini ikut berpartisipasi seperti daftar pemilih tetap ini nanti prosesnya kan panjang. Kebanyakan di masyarakat kita ini setelah dekat pemilihan baru mau tahu kita itu masuk atau tidak DPT. Tapi sebenarnya kan proses sampai DPT ini sangat panjang, sehingga kita berharap masyarakat ini ikut terlibat ketika ada DPS nanti kita umumkan di desa-desa ini, cek di namanya sudah masuk DPT atau belum. Nanti kan kelihatan di TPS-nya TPS mana. Yang lebih mudah saat ini kita ini sudah memfasilitasi namanya aplikasi Lindungi Hakmu. Oh, ada aplikasinya ya? Ya, sangat mudah nih Bang Ari. Kalau misalnya masyarakat pengen lihat nih, saya sudah terdaftar belum di DPT, tinggal cek nih di websitenya ada Lindungi Hakmu, aplikasinya di website aplikasi store itu ada juga. App Store udah ada. Jadi ketika kita buka aplikasi itu hanya beberapa menit saja kita masukkan nama, nick, ini keluar. Nanti kan kalau kita sudah terdaftar nanti Ari Antoni, nanti di TPS 1 Negeri Baru gitu. Itu udah kelihatan semua. Nanti juga jika kita belum masuk di DPT, ini akan muncul Anda belum terdaftar di DPT gitu. Maka di situ ada namanya laporkan gitu. Laporkan nanti sampai di kabupaten, nanti kita akan masukkan dan verifikasi bahwa benar warga Waikanan, nanti akan kita masukkan ke DPT. Jadi perlu tuh masyarakat ini harus aktif gitu. Jangan sampai nanti satu hari sebelum hari H baru ribut. Ribut ya. Kenapa saya nggak masuk ini? Padahal dari sekarang ini sudah kita siapkan semuanya. Ya jelas tuh untuk masyarakat ini karena posisi jangan mepet lah intinya ya. Kalau masih ada waktu kan masih bisa diurus. Kalau apalagi KPU sudah ada teknologi ini keren. Semoga lancar Bang Refki dengan KPU-nya dan masyarakat semuanya lah. Ayo kita sukseskan. Mungkin 2023 sudah mulai tahapan. Ya, mungkin itu terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Sukses terus, tahun depan mungkin sudah ada podcast juga, nih ngopi ya. Udah apa-apa ada. lah. Jadi nanti kita ngomong soal politik. Saya juga tetap lanjut dengan adventure lah. Terima kasih nih Bang Refki, semoga sehat selalu. Salam buat Sekretariat KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.